Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Setelah kita menamatkan pembahasan berkaitan dengan fikih sifat solat atau solat sunnah Nabi SAW, maka malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan inti dan roh dari solat itu sendiri, yaitu tentang khusyuk. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan di atas bahwasanya khusyuk itu adalah ruhnya salat, inti dari salat. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, maka di antara sebab keberuntungan tersebut adalah khusyuk dalam salat. Dan nanti kita akan sebutkan keutamaan khusyuk dalam salat. Khusyuk itu sendiri secara istilah adalah linul qalbi, hati yang lembutnya hati, wa khudu'uhu, dan tunduknya, wa sukunuhu, tenang, wa huduruhu, hadir, waqta talabbusihi bi ta'atillah, saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu adalah lembut, tunduk, tenang, dan hadirnya hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya khusyuk itu tempatnya di hati. Khusyuk itu tempatnya di hati. Kalau khusyuk sudah ada di hati kita, fatatba'uhu jami'ul jawarih wal a'dha', maka anggota badan kita akan ikut khusyuk, tenang, hadir, tunduk. Nah, li'annaha tabi'atun lil qalb, karena anggota badan kita ini adalah sebagai prajurit, pengikut untuk hati kita, dan hati itu adalah rajanya. Nah, itu definisi dari khusyuk. Nah, dari sinilah nanti akan timbul pembagian khusyuk. Ada khusyuknya orang beriman, ada khusyuknya orang munafik. Ada khusyuknya orang beriman dan ada khusyuknya orang munafik. Khusyuknya orang beriman adalah tadi definisi di atas tadi. Hatinya khusyuk, begitu juga dengan jawarihnya, anggota badannya pun khusyuk. Nabi SAW pernah melihat orang yang sedang sholat yang badannya gerak-gerak,
tidak bisa diam. Itu sedang salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Seandainya hati orang yang salat ini khusyuk, maka sungguh jawarihnya, anggota badannya pun akan ikut khusyuk. Nah, jadi khusyuknya orang beriman adalah hati dan anggota badannya khusyuk. Adapun khusyuknya orang munafik adalah hanya khusyuk jawarih saja. Khusyuknya orang munafik hanya yang khusyuk adalah anggota badannya saja yang terlihat khusyuk, tapi hatinya laisa bi khashi. Hatinya tidak khusyuk. Nah, sekarang misalnya kita lihat orang ini sholatnya Masya Allah, anggota badannya sampai menunduk misalnya, pundaknya nunduk, khusyuklah kita lihat, tapi kita nggak tahu hatinya. Ya, kita nggak tahu hatinya. Kalau hati dia itu tidak khusyuk, maka dia khusyuk munafik. Dan hati itu adalah antara Allah kemudian dia. Nah, sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian khusyuknya orang munafik. Faqila lahu, kemudian dia ditanya, seperti apa khusyuk munafik itu? Antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Engkau melihat jasad dia khusyuk, tapi ternyata hatinya tidak khusyuk. Nah. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat seseorang ta'a raqabatahu fi sholati, melihat orang yang menundukkan pundaknya. Katakanlah kalau di zaman sekarang mungkin kepalanya ditundukkan ke bawah, benar-benar kepalanya gini misalnya. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya sahibar raqabah, wahai orang yang menundukkan pundaknya, irfa' raqabatak, angkat pundakmu. Laisal khusyu'u fir riqabi, khusyuk itu bukan hanya di pundak saja. Innamal khusyu'u fil qulubi, akan tapi khusyuk yang sejati itu adalah di hati, kemudian diikuti dengan anggota badan. Nah, itu khusyuknya orang munafik. Dan sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat para pemuda yang berjalan santai, berjalannya santai, ya. Kemudian dia bertanya, siapa para pemuda ini? Sahabat menjawab, mereka ini nusak. Nusak itu ubad, para ahli ibadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Umar ibn al-Khattab idza masya asra'. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau dia berjalan itu tidak seperti orang yang dianggap ahli ibadah ini. Kalau Umar itu berjalan cepat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu seperti cara kita jalan sa'i lah di zaman sekarang, kalau kita sebut jalan kecil lah gitu. Lari kecil. Ya. Nah, itu seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala asma', dan Umar ketika berbicara itu didengar oleh orang lain. Ya. Ada seorang misalnya dia memperlihatkan khusyuknya dengan suara yang lirih agar dikenal sebagai orang yang khusyuk. Bukan itu. Tapi lihat Umar, ya. Siapa yang tidak meyakini Umar itu ahli ibadah? Ya. Wa idza daraba awja', dan Umar ketika melukai pukulan Umar. Wa idza at'ama ashba' wa kana huwa an-nasiku haqqan. Dialah Umar itu adalah ahli ibadah yang sejatinya. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu.
Itu tentang khusyuk dan pembagiannya jemaah. Kemudian berikutnya adalah faedah khusyuk. Faedah khusyuk. Faedah khusyuk ini sangat luar biasa jemaah. Ya. Faedah akhirat maupun dunia. Yang pertama adalah dengan khusyuk itu akan menjadikan kita mencintai sholat. Dengan khusyuk akan menjadikan kita mencintai sholat dan menjadikan kita ringan melakukan sholat itu. Ya. Seperti Nabi SAW, ya, kita nggak boleh meragukan bagaimana kekhusyuan Nabi SAW. Nabi ketika membantu istrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha di rumah, ketika mendengar azan langsung segera pergi ke masjid. Ya, ringan langkah Nabi SAW memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Itulah yang membuat Nabi SAW bersabda, waju'ilatis salatu qurratu aini. Qurratu aini. Maka salat itu telah dijadikan untukku sebagai penyejuk hatiku. Sehingga salat yang kita lakukan 5 waktu, belum lagi sunnahnya, akan menjadi penyejuk hati kita jemaah kalau dilakukan dengan khusyuk. Ya, kalau dilakukan dengan khusyuk. Sehingga kita bertanya sekarang, tanya diri kita, ya, pernahkah kita merasakan kelezatan dalam sholat itu? Ya, apakah kaki kita ketika menuju masjid itu ringan atau tanpa ada keluh kesah? Ya, dan kalau tidak ada itu, ya, kita merasa berat untuk melangkah ke masjid misalnya, merasa berat, ya, dan selama ini kita nggak pernah merasakan kenikmatan sholat, ya, tidak pernah sholat kita lakukan selama ini menjadikan penyejuk hati kita, maka sebabnya itu adalah kita kurang khusyuk dalam sholat kita. Kemudian di antara yang menjadi penyebab sholat itu bisa menjadi yang mendatangkan pertolongan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan itu sulit itu. Ya. Sulit kita mendapatkan pertolongan dari Allah dengan salat dan dengan sabar. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ini. Kecuali orang-orang yang khusyuk jemaah, baru dia akan bisa mendapatkan pertolongan dengan sabar dan salat. Nah, yang kedua, khusyuk akan menjadikan kita menjauhi maksiat, kemungkaran dan sifat keji, ya, kemungkaran atau maksiat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Ini sering kita katakan ini jemaah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat pasti perintahnya itu dengan dirikanlah salat, bukan lakukanlah salat. Ya, atau bukan salatlah.
tapi dirikanlah sholat. Karena orang itu dikatakan mendirikan sholat kalau dia khusyuk. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu tanha, akan melarang kita dari maksiat. Ya, melarang kita dari maksiat. Sholat apa ini? Sholat yang khusyuk. Nah, sehingga kalau selama ini kita sholat, habis sholat maksiat, ya, habis sholat kita maksiat, berarti khusyuk dalam sholat kita belum kita mendapatkan rohnya sholat. Nah, dan sekarang kalau orang nggak khusyuk dalam sholat, apakah sah sholatnya? Sah, sholatnya sah. Ya, karena khusyuk itu adalah penyempurna. Ada yang mengatakan khusyuk itu wajib, ada yang mengatakan khusyuk itu sunnah. Nah, tapi luar biasa ya keutamaannya. Ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanan yusalli al-laila kullahu." Ada orang yang sholat malam semalam suntuk. Ya. Fa idza asbaha saraqa. Akan tetapi ketika dia di pagi hari malah mencuri. Padahal tadi malam dia sholat semalam suntuk. Apa kata Nabi SAW ketika diceritakan ini? Dia sholat tapi pagi harinya mencuri. Satamna'uhu salatuhu. Pasti sholatnya akan melarang dia dari mencuri kalau dia khusyuk dalam sholatnya itu. Nah, yang ketiga, khusyuk akan membuat kita menangis karena takut kepada Allah, jemaah. Khusyuk, dengan khusyuk itulah yang menjadikan kita menangis dalam sholat karena takut. Ya, karena takut. Ingat, karena takut kepada Allah. Beda dengan orang yang menangis dalam sholat yang baru ditinggal mati oleh orang tuanya misalnya. Dia jadi imam dan menangis. Ya, itu bukan khusyuk karena takut kepada Allah. Tapi khusyuk karena sedih di luar dari sholat itu. Ya, sedih barusan ditinggal mati oleh keluarganya misalnya. Dan beda, khusyuk yang seperti itu beda dengan yang ini, jemaah. Jadi yang khusyuk yang sejati itu adalah ini, yang menjadikan seorang itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jarang di kita, jemaah. Ya, jarang kita menangis sholat itu, jarang. Mungkin Allah alam, mungkin kita baru-baru hijrah kita menangis, dosa kita banyak. Tapi berjalan setahun 2 tahun, ya, kering sudah mata kita dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, orang yang khusyuk dalam solatnya yuhawwinul wuqufa al-'abdi yaumal qiyamah, akan menjadikan ia ringan dan mudah kelak ketika dia berdiri dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah dalam hisabnya kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah khusyuk akan mewariskan qanaah. Khusyuk dalam sholat akan mewariskan qanaah. Karenanya, kalau selama ini kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka tanyakan kekhusyuan kita dalam sholat kita. Nah, karena khusyuk, orang yang khusyuk itu akan zuhud dunia. Orang yang khusyuk itu akan qanaah. Contohnya Nabi, para sahabat. Ya, Nabi dan para sahabat orang yang paling khusyuk, dan mereka adalah orang yang paling qanaah.
Kemudian khusyuk dalam salat yuzilul hamma 'anil qalb wa yashrahus sadr. Orang yang khusyuk dalam salatnya akan menghilangkan gundah gulana dalam hatinya. Ya. Kemudian akan menjadikan dada ini lapang. Ya, dada kita akan lapang. Yang terakhir, al-khushu'u fi shalah yaj'aluha shifaan min 'amatil awja'. Orang yang khusyuk dalam salatnya, jemaah, ya, menjadikan salat itu menjadi obat bagi segala penyakit. Nah, salat itu akan menjadi obat bagi segala penyakit hati dan badan kita sekalipun, ya. Itu kalau salat itu dilakukan dengan khusyuk. Ini termasuk dari ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah agar penyakitmu sembuh, penyakit hati, penyakit badan itu sembuh dengan sabar dan salat yang khusyuk. Dan sekarang sudah banyak orang yang menceritakan, bahkan dibuat buku, ya, buku. Satu buku itu cerita tentang salat tahajud itu bisa mengobati penyakit keras. Ya, salat tahajud itu baru salat sunnah, apalagi salat wajibnya aja. Kalau dikerjakan dengan khusyuk. Nah, Nabi SAW setiap ditimpa masalah, ya, Nabi SAW setiap ditimpa masalah, satu perkara yang rumit misalnya, faza'a ila shalah, Nabi malah sholat, ya, Nabi sholat. Tidak seperti kita sekarang, kita ditimpa masalah rumit, pelik misalnya, kita Facebook, ya, atau cerita WA. Nah, tapi tidaklah Nabi SAW mengajarkan kita untuk sholat. Nah, agar tadi hatinya tenang, ya. Wajilatis salatu qurrata ain. Nah, nah itu keutamaan khusyuk, jemaah. Keutamaan khusyuk. Nah, sekarang kiat-kiat agar kita khusyuk. Apa kiat-kiat agar kita khusyuk dalam salat? Dan nanti terakhir, penghalang yang menjadikan kita tidak khusyuk. Kiat-kiat khusyuk dalam salat di sini disebut oleh Syekh Wahab Al-Qahtani, ya. Banyak sekali di sini, hampir 30-an, ya. Tapi nggak mungkin kita baca. Kita ambil yang penting. Yang pertama adalah ma'rifatullah ta'ala. Yang pertama adalah tauhid, ya, tauhid. Jadi cara yang paling besar untuk agar kita khusyuk dalam sholat adalah dengan tauhid terlebih dahulu. Harus bertauhid. Yaitu dengan 3 macam tauhid, nama dan sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita berdiri di hadapannya ini, jemaah? Zat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifatnya, tauhid ini yang paling utama. Kalau orang yang tidak bertauhid, jemaah, pelaku kesyirikan, itu nggak khusyuk salat, ya, bisa dipastikan itu nggak khusyuk salat. Dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati orang yang sedang menyembah berhala.
dan dia menangis. Itu syirik kan? Menangis ketika nyembah berhalanya. Apakah itu khusyuk? Enggak. Tidak dikatakan khusyuk. Kan tidak bertauhid. Nah, dan karena tauhid inilah baru kita akan merasakan ta'amul iman, kelezatan iman, ya, kenikmatan iman. Dzaqa ta'amal iman, dia akan merasakan kelezatan iman. Man radiya billahi rabba, siapa saja yang ridha Allah itu Rabbnya, ya. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad itu nabinya. Wa bil islami din, kemudian Islam itu agamanya. Yaitu 3 perkara yang harus diketahui, ya. Ini sering kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari. Yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Nah, dan kalau kita sudah mengenal yang 3 ini, jemaah, ringan kita sholat itu, ringan. Dan sering kita jelaskan, katakan, ya, utarakan bahwasanya dahulu mungkin kita jarang naik ke masjid, tapi ketika sudah bertauhid, ya, merasa nggak enak kalau nggak sholat di masjid. Nah, kemudian kiat khusyuk yang kedua adalah memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih, ya, bukan hati yang keras, hati yang bersih, ya. Dan bersihnya hati itu udah bisa dengan tentu tauhid tadi, Al-Quran, baca Al-Quran, bersihnya hati. Nah, dan banyak lagi, ya. Jadi ini yang membuat kita selama ini gak khusyuk, ya, karena di hati kita masih ada penyakitnya, ya. Dan penyakit hati itu banyak. Kemudian kiat yang ketiga adalah menjauhi was-was dalam sholat, ya. Was-was itu adalah dari jin, syaitan, ya, syaitan. Was-was bukan berarti sebelum sholat kita harus baca ta'awuz, ya, baca An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallah. Enggak. Tapi harus dilawan was-was itu. Lawannya dengan apa? Jihad melawan syaitan itu, was-was. Dengan khusyuk tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madariku As-Salikin, beliau berkata, mengutip perkataan Sahal, ulama Imam Sahal rahimahullah. Dia berkata, man khasha'a qalbuhu lam yaqrubuhu syaitan. Siapa saja yang hatinya itu khusyuk, maka syaitan enggak akan berani dekat. Syaitan tidak akan berani dekat. Nah, jadi khusyuk itu mengusir was-wasnya. Khusyuk akan mengusir was-was. Bukan dengan melakukan bid'ah, ya, nggak akan terusir, dia makin demen. Nah, kemudian kiat selanjutnya adalah mutaba'atul muadzin. Mutaba'atul muadzin, yaitu mengikuti atau menjawab azan, ya, menjawab azan. Ini akan bisa mendorong kita untuk khusyuk, menjawab azan ini. Ini diantara bukti kita antusias untuk sholat, ya, menjawab azan. Dan ini di kita banyak kelupaan masalah ini, teman. Walaupun hukumnya sunnah, ya, menjawab azan itu.
Kemudian setelah itu adalah melakukan perkara-perkara yang termasuk adab ketika menuju ke masjid. Ya, berjalan dengan tenang, sakinah, waqar, berwibawa. Ya, kemudian tidak tolah-toleh ya. Nah, itu kalau ke masjid itu sebenarnya enggak ini ya. Melihat kiri kanan enggak aja. Nah, apalagi kita bukan di pondok ya kan. Di pondok enak. Tapi kalau ditinggal di masyarakat itu kiri kanan tolah-toleh wah. Selesai udah. Lihat ini, lihat itu ya. Nah. Kemudian kiat selanjutnya adalah mentadabburi gerakan dan bacaan sholat. Ini intinya jemaah. Ya, mentadabburi gerakan dan bacaan sholat. Jadi harus tahu jemaah. Paling tidak terjemahannya lah. Bacaan-bacaan sholat kita selama ini. Ya. Mungkin selama ini kita takbir Allahu Akbar dalam hati nggak ada. Allah itu maha besar, zatnya, sifatnya, namanya. Ya. Yang hanya terlintas saja di lisan kita Allahu Akbar, udah selesai. Ya. Nggak ada terlintas dalam hati kita ini Allah itu maha besar dari segalanya. Ya. Zat Allah itu maha besar. Nah, nama dan sifat Allah itu maha besar. Kedudukan Allah maha besar. Nah, belum lagi doa istiftahnya, ya. Belum lagi al-fatihahnya. Nah, belum lagi al-fatihahnya. Ketika imam misalnya alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita fikir itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Allah berfirman kalau Allah itu kalau hambanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin majjadani rabbi majjadani abdi, ya, hambaku sedang memujiku. Itu kata Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim juga gitu. Maliki yaumiddin juga gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami bertauhid, menyembah, kemudian minta tolong. Ini diantara yang menjadikan orang sekarang melakukan kesyirikan jemaah, karena enggak khusyuk dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ya. Dia baca itu Al-Fatihah, apalagi habis Jumat ya kan? Habis Jumat itu mereka itu baca Al-Fatihah 7 kali. Enggak zikir mereka. Al-Fatihah yang dibaca 7 kali, Qulhu 7 kali nanti, terus Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru doa mereka, baru pergi. Nah, enggak zikir. Walaupun demikian mereka baca 7 kali tapi enggak khusyuk membacanya itu. Nah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang benar, yaitu jalan Alkitab was sunnah. Itu kita fikirkan jemaah dalam salat. Apalagi kita yang berpendapat misalnya, yang mengambil pendapat ketika imam baca kita diam, ya, ketika imam menjaharkan kita diam. Kalau nggak tahu arti yang dibaca imam, apa yang antum pikirkan? Nah itu aja. Kemudian syiratal ladzina an'amta alaihim, itu para nabi, para sahabat, orang-orang saleh yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi, yaitu Yahudi. Itu tadabbur itu. Terjemahannya aja dulu, ya. Belum lagi kalau tafsirnya lebih dahsyat lagi. Ya. Makanya itulah yang membuat Imam Ibnu Qayyim ketika berada di Mekah jemaah, itu nggak ada tabib. Selama ketika beliau sakit itu nggak ada tabib yang bisa mengobati dia, yaitu dokter lah, nggak ada.
dan dia pakai obat Al-Fatihah. Ya. Kapan Al-Fatihah ini bisa jadi obat? Ketika dibacanya khusyuk, mentadaburi tafsirnya, jemaah. Nah, belum lagi ketika baca ruku apa, Subhana Rabbiyal Azim. Pernahkah kita mikirkan artinya itu? Ketika sholat, sujud juga Subhana Rabbiyal A'la. Makanya aneh orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, tapi dalam sujudnya mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Enggak ada Nabi mengatakan Subhana Rabbi fi kulli makan. Ya, maha suci Rabbku yang di mana-mana. Enggak ada. Tapi A'la, maha tinggi. Nah. Kemudian juga para ulama menjelaskan hikmah, apa hikmah gerakan sholat itu. Ya, ternyata disebut oleh para ulama. Misalnya ketika mengangkat tangan, ini ada hikmahnya ternyata, menunjukkan bahwasanya kita itu berserah diri, istislam. Ya, seperti orang sekarang kan, polisi itu angkat tangannya, nah itu kan berserah, itu berserah diri, menyerah dia. Nah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengangkat tangan kita, kemudian menaruhnya di dada. Maksudnya apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, huwa dhullun, itu adalah bentuk penghinaan kita kepada Allah, bentuk kehinaan kita. Ya, bentuk kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baina yaday azizin. Nah, belum lagi ketika ruku, itu juga bentuk kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi sujud, itu lebih terhina lagi. Ya, yang tadinya Masya Allah, ya, yang tadinya mungkin kalau kita diginiin sama teman kan marah kepala kita gitu ya. Tapi ini di tanah, di bawah, ya, intinya di atas, di bawah, itu bentuk, ya, terhina kita di hadapan Allah Subhanahu. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika pada saat itulah, ya, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi sujud fa'aksiru fihi du'a faqaminun ayustajaba lah. Ya, orang itu akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud, maka perbanyak doa di situ, jemaah. Ya, sering kita katakan maksimalkan doa dalam sholat daripada luar sholat. Ya, perbanyak doa dalam ketika sujud itu, jemaah. Bukan hanya sujud terakhir saja seperti masyarakat di luar sana. Jadi inti dari khusyuk, ya, kiat khusyuk itu adalah diantaranya tadi, jemaah, mengerti apa yang kita baca. Ya, belum lagi baca surahnya imam misalnya. Paling kalau di luar kita sholat itu al-du'a sampai an-nas, ya kan. Nah itu baca aja lah, baca terjemahannya, baca ini, ya. Nah, tapi ya itulah sekarang, ya, kita ini sulit untuk mau megang Al-Quran, itu berat, ya, berat. Ya, sehari satu halaman aja itu 5.000 pahala, aja, ya, sehari satu halaman. Tapi berat itu. Kenapa berat? Banyak dosa kita. Ya, hati kita kotor. Ya, makanya berat baca Al-Quran itu. Makanya para ulama mengatakan, kalau engkau mau tahu dirimu dan orang lain itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, lihat kecintaan kamu dan di orang lain itu kepada Al-Quran. Ya, man ahabbal Quran fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Siapa yang mencintai dan terus menerus membaca Al-Quran, maka dia sejatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian sahabat Ibn Abbas, dan ada yang mengatakan ini hadis dari Nabi SAW, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Ya, pahala salatmu itu yang kita dapatkan itu adalah tergantung kadar kekhusyuan kita dalam salat. Makanya Nabi SAW bersabda, seorang hamba itu akan dicatat, ya, dari salatnya, pahala salatnya itu
ada yang usruhu, ya, ada yang usruha, yaitu 1/10-nya, tus'uha 1/9-nya, terus 1/7/8, ya, 6, 5, 1/5-nya, ya, setengah tadi. Kemudian bahkan ada yang nggak berpahala tapi sah sholatnya, ya, sah sholatnya selama dia mengerjakan rukun syaratnya, sah sholat. Tapi pahalanya ini loh tergantung kadar kekhusyuan kita, jemaah. Nah, kemudian yang terakhir adalah penghalang, ya. Ternyata tadi masih banyak, ya, masih banyak lagi kiat-kiat dalam khusyuk, ya. Namun itulah intinya terbesarnya tadi, jemaah. Tauhid, bersihkan hati, ngerti tadabbur apa yang kita baca dalam sholat, ya. Yaitu al-mawani'u allati tamna'uka al-khushu'a fi shalah. Penghalang-penghalang yang menghalangimu dari khusyuk di sholat, ya, dalam sholat itu. Penghalang yang pertama adalah mudafa'atul akhbathain, menahan buang air kecil dan buang hajat, ya, menahan buang air kecil dan buang hajat, yaitu buang air kecil, buang air besar, ya. Nah, dan itu makruh, ya, makruh itu. Itulah Nabi SAW mengatakan, kalau engkau misalnya meskipun itu sudah sholat sudah dikumandangkan, bahkan sudah diiqamahkan sholat itu, dan kita merasa ingin kencing, ingin buang air besar, maka pergi ke WC daripada nanti sholatnya tidak khusyuk. Nah, kemudian yang kedua adalah hudurut ta'am. Makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita, ya, makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita. Namun di sini ada syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dia menyebutkan syarat kapan kita tidak boleh, kapan kita dianjurkan untuk atau menjadi uzur, ya, hidangan di hadapan kita ini menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kapan? Ya, pertama ketika kita butuh dengan makanan itu, lapar, ya. Beda mungkin tadi, mungkin di kerja tadi di kantor misalnya sudah makan, ya, dan makannya masya Allah misalnya, ya, makanannya di kantor. Pulang-pulang, ya, ketika masuk rumah sudah dihidangkan dan azan misalnya. Sedangkan tadi di kantor udah makan, dia kenyang, ya. Dan pada saat itu tinggalkan itu hidangan, pergi ke masjid. Itu bukan uzur lagi karena sudah kenyang. Beda tadi misalnya kita lapar banget, ya, pulangnya kita misalnya mendekati azan, pulang ke rumah, dan di situ sudah dihidangkan makanan, ya, dan kita lapar banget, butuh. Nah, itulah yang akan menjadi uzur. Hidangan makanan itu akan menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, itu dimaafkan. Walaupun nanti sudah salam misalnya baru kita sudah selesai, ya kan? Nggak perlu terburu-buru. Nah, itu yang pertama syaratnya, ya, butuh. Yang kedua, bisa kita santap, ya. Kita lapar, tapi nggak bisa kita mau makannya, nggak bisa. Baik itu dengan sebab syar'i atau sebab qadari, ya. Sebab syar'i maksudnya apa? Puasa. Kita sedang puasa, kita lapar, puasa itu kan udah dihidangkan ini, ya. Kita nggak mampu untuk menyantap makanan itu, ya. Maka tetap kita harus pergi ke masjid, ya, karena nggak mampu untuk menyantapnya. Itu syar'i, sebab syar'i. Nah, pada saat itu bukan uzur lagi, karena puasa, kita sedang puasa. Apalagi puasa Ramadan misalnya, kan, masa gara-gara itu nggak mau ini.
pergi ke masjid misalnya. Kemudian sebab qadari selain sebab syar'i, yaitu makanannya masih panas. Ya, makanannya masih panas, baru keluar dari magicom misalnya nasinya, kemudian baru matang gitu dari apa namanya, wajan, ya, itu dari panci ininya sayur dan seterusnya, baru matang misalnya, masih panas, ya. Dan di saat itu nggak mungkin kita tunggu dingin dulu, kita kipas-kipasin kan, itu waktu untuk sholat sudah. Nah kalau dalam kedemikian pergi ke masjid, walaupun dalam keadaan lapar misalnya, dalam keadaan butuh, karena tadi nggak bisa kita santap itu, ya, jadi harus didinginkan dulu. Nah dan mendinginkan makanan yang panas itu hampir sama dengan waktu sholat, ya, waktu kadar sholat seorang itu sama misalnya berapa menit, ya kan. Nah itu ya sebab, ya, syaratnya, ya, tadi syaratnya. Kemudian yang ketiga yang menghalangi kita untuk tidak khusyuk adalah ghalabatun nu'as, ngantuk yang sangat. Ya, ngantuk yang sangat. Makanya kalau kita ngantuk banget, ya, kalau kita ngantuk banget nih, ya, maka nanti dulu sholatnya, seperti sholat malam misalnya, ya, beda dengan sholat subuh, ya, jangan beralasan ini nih sholat subuh, ya, beda. Nah ini seperti sholat malam. Kalau kalian benar-benar ngantuk, ya, dalam sholatmu, maka tidur dulu, baru nanti bangun, ya. Ini sholat malam. Karena dia khawatirkan nanti ketika berdoa itu bukannya malah minta kepada Allah, ya, bukannya malah memuji Allah, tapi menghina Allah. Karena nggak tahu apa lisannya berbicara nanti, karena masih ngantuk dia. Nah kemudian yang keempat adalah al-iltifatu fi shalah, banyak tengok sini sana dalam sholat, lirik kiri kanan dalam sholat, itu menafikan khusyuk, ya. Kemudian juga banyak bergerak, ya, padahal jenggotnya nggak ada apa-apanya di situ, ya, nggak ada apa, digini-giniin jenggotnya ketika sholat, ya. Ini menafikan khusyuk, berarti hatinya sedang nggak khusyuk itu, ya. Dia nggak gatal pun garuk-garuk apalah, ya, kemana-mana lihat apa namanya, jam tangannya yang baru misalnya, baru beli, ya, dilihat aja, itu nggak khusyuk, itu menafikan khusyuk. Yang terakhir adalah kenapa kita nggak khusyuk, jamaah, ya, karena makanan kita dari yang haram, ya, kemudian pakaian yang kita pakai dari yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Makanan kita dari haram, apalagi syubhat juga, jemaah, ya, syubhat. Karena syubhat itu lebih dekat ke yang haram. Nah, apalagi kita yang sebagai guru di sekolah misalnya, atau pegawai di perkantoran, nah, ini hati-hati kita, ya, masalah seperti ini. Misalnya guru ngajar di SD atau SMP dan seterusnya, ya, di sekolah, waktu masuk ngajar sebenarnya jam 7 misalnya, atau ya jam 7 lah, tapi dia datangnya jam 7.15 atau jam 7.10 menit. Gajinya yang 10 menit itu syubhat, yang dia terlambat tadi itu 10 menit, 15 menit, gajinya yang 15 menit itu syubhat, ya. Masuk dalam ayat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang menipu, al-mutaffifin, masuk sebagaimana tafsir Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, makanya berat jadi guru, itu berat, ya. Nah, jadi ya mungkin banyak lah gaji syubhat, gaji-gaji kita mungkin ini yang syubhat gara-gara itu, ya.
Jadi perbanyak istighfar kita jemaah. Ya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadikan kita tidak khusyuk dalam sholat karena tadi. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya. Insyaallah kita akan lanjut. Kedepannya baru kita akan bahas masalah safar ya. Fikih tentang safar insyaallah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.